Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Adias Lukman, tim redaksi kami sudah menyiapkan beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat realisasi dan target pertumbuhan industri Mamin dalam persentase tadi pun juga sempat kita bahas bersama dengan Bapak Adias Lukman. Sementara realisasi target di 2019 pemirsa dari grafis yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda di 7,9%. Kemudian target di 2020 sebelum revisi ini mencapai 9%. Ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi target di 2019. Sementara revisi target di 2020 ada di 3,5%. Dan informasi terbaru ini Kemenperin menargetkan di 4%. Tadi Pak Adi lebih optimis di angka 2 sampai dengan 3% dengan berbagai indikator dan penyebabnya tadi juga sempat kita bahas. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat posisi dari skor manufaktur indeks Indonesia mulai dari Januari sampai dengan Agustus di 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di Januari di 49,3, di Februari ini mengalami penguatan signifikan sudah di atas level 50-an yang mensinyalkan ekspansif di 51,9. Kemudian di Maret ini kembali tertekan di 45,3. Kalau Februari ini awal masuknya pandemi di Indonesia. Kemudian Maret ternyata sudah mulai terdampak di 45,3 dan tekanan paling dalam terjadi pada April ini di 27,5. Kemudian di Mei perlahan untuk bangkit di 28,6, Juni di 39,1, Juli di 46,9, Agustus di 50,8 dan ini sudah menyentuh kembali ke level 50-an. Namun sayang data terakhir di September saya coba tambahkan ini kembali di bawah level 50-an. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama Pak Adi di 47 pemirsa. Ini kembali meninggalkan level 50-an dan ini diharapkan pemerintah juga kembali bekerja keras untuk skor manufaktur Indonesia di bulan-bulan selanjutnya balik lagi ke level 50-an atau lebih. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, penyebab naiknya PMI Indonesia Juni sampai dengan Juli di 2020 terjadi peningkatan produksi dan pesanan. Kemudian juga peningkatan operasi bisnis saat new normal. Kemudian juga ada pelonggaran PSBB. Ternyata indikator-indikator ini memberikan dampak yang signifikan terhadap naiknya PMI dan kembali bergeliatnya industri manufaktur Indonesia. Pak Adi, kita lanjutkan kembali Pak. Baik. Ya, tadi kita sudah bahas stimulus kepada konsumen, Pak. Bagaimana dengan stimulus kepada para pelaku industri makanan minuman sampai sejauh ini, Pak Adi? Apakah sesuai dengan harapan atau belum, Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat memang kita belum lihat sesuai dengan harapan ya. Memang pemerintah sudah memberikan misalnya insentif pajak PPh 21, kemudian PPh 25 dicicil. Itu sebetulnya kan hanya cicilan saja, bukan actual bantuan ya. Kemudian biaya masuk import itu sudah diberikan. Namun demikian yang paling utama sebenarnya adalah bantuan modal kerja yang kita harapkan bisa diberikan oleh pemerintah. Memang pemerintah sudah menyediakan untuk yang kecil, menengah itu sudah diberikan ada sekitar 40 triliunan, kemudian menengah besar disediakan 100 triliun ya. Namun banyak masih yang saya mendapatkan laporan pelaku usaha yang sudah dalam proses restrukturisasi karena dampak COVID ini tidak bisa mendapatkan tambahan modal kerja tersebut. Padahal modal kerja itu sangat diperlukan pada saat proses recovery. Karena ini mendadak dengan pandemi COVID ini tiba-tiba perusahaan yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba menjadi masalah di cash flow-nya dan kita perlu bangkit lagi. Nah justru dengan proses kebangkitan inilah membutuhkan modal tambahan yang ini belum bisa diakomodasi kelihatannya. Karena saya dengar masih dibahas secara internal yang 100 triliun itu bagaimana mekanismenya seperti itu. Nah ini mudah-mudahan pemerintah bisa segera cepat memutuskan bagaimana mekanismenya supaya bisa diserap. Di samping itu juga yang kita harapkan dengan adanya modal kerja itu pemerintah juga mereview beberapa regulasi-regulasi yang tentunya menghambat. Omnibus Law ini yang juga kita harapkan bisa segera
disahkan sehingga ini akan berdampak positif terhadap penyederhanaan beberapa aturan-aturan yang menghambat. Ya, seperti itu, Mas David. Ya, ketika ini masih dibahas untuk stimulus, Pak Adi, Ya. ya bisa dikatakan akhir tahun nanti baru bisa direalisasikan. Dampaknya lebih ke 2021 berarti, Pak? Benar, 2021. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah mekanisme kredit yang penjaminan itu yang disiapkan oleh pemerintah 100 triliun ini mudah-mudahan mekanismenya bisa segera di-clearkan karena saya dengar internal di perbankannya, di himbarannya sendiri dengan penjaminnya ya, ada LPI, ada PII dan lain sebagainya, ini yang kelihatannya perlu disinkronkan supaya benar-benar bisa direalisasikan karena ini sangat penting sekali. Ya. Bagaimana perusahaan yang sudah mengalami cash flow sangat berat sekali untuk bangkit kalau tidak ada tambahan modal kerja baru seperti itu. Baik, Pak Adi terakhir terkait dengan resesi, Pak, di kuartal ketiga hampir dipastikan akan terjadi, di mana industri makanan minuman sudah mengalami tekanan sejak dari pandemi. Bagaimana kondisinya ketika resesi terjadi? Apakah tekanan akan semakin dalam dan strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh industri makanan minuman untuk menghadapi kondisi ini dan juga target pertumbuhan tetap terjaga minimal paling tidak sesuai dengan target yang Anda sebutkan tadi 2 sampai dengan 3%, Pak? Baik. Kalau technical recession sudah pasti terjadi ya karena memang minus. Tapi kalau saya lihat perkembangan kontraksi ekonomi ini kan lebih baik dibandingkan semester kuartal 2 gitu ya. Mudah-mudahan harapannya bisa sekitar minus 1 atau minus 2%, tidak minus 5% seperti Q2 kemarin. Nah, kalau saya lihat meskipun technical recession, saya tetap berharap ini jauh lebih baik dibanding Q2. Dan untuk sisi konsumsi kita harapkan juga jauh lebih baik karena makanan minuman memang sektor yang sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar manusia ya. Nah, oleh sebab itu saya tetap optimis untuk makanan minuman meskipun resesi tetap tidak akan negatif atau bahkan pertumbuhannya tetap positif. Yang Q2 kemarin kan hanya plus 0,22, sangat rendah sekali. Gitu. Baik, Pak Adi, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Idea Channel. Pak Adi, sehat selalu Pak Adi. Sama-sama, salam sehat buat semuanya, buat pemirsa semuanya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ada Bapak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia atau disingkat dengan GAPMI. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti Market Review akan kembali dengan topik yang berbeda. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.